Selanjutnya, berdasarkan kestabilannya, atribut atau konstruk ukur dapat dibagi menjadi dua, yaitu konstruk yang stabil dan konstruk yang tidak stabil atau bersifat temporer. Konstruk yang stabil adalah konstruk yang bersifat menetap dan tidak mudah untuk berubah, terbentuk melalui proses perkembangan dan ada interaksi dengan berbagai macam faktor, misalnya lingkungan, genetik, dan pola asuh. Misalnya, kestabilan emosi, ekstraversi, atau pola pikir merupakan konstruk-konstruk yang sudah diteliti sejak lama oleh para peneliti. Contoh butir kuesionernya adalah saya memiliki keinginan kuat untuk berprestasi, atau saya mudah merasa cemas meskipun saya tidak tahu penyebabnya. Sementara itu, konstruk yang bersifat temporer atau situasional karena manifestasinya bervariasi tergantung dari situasi maupun kondisi. Perilaku individu merupakan tanggapan spontan terhadap situasi. Misalnya, individu merasa stres karena ada tekanan dari pimpinan. Contoh butirnya adalah, misalnya di sekolah saya memiliki keinginan kuat untuk berprestasi. Dalam hal ini situasinya adalah di sekolah. Atau saya merasa cemas ketika situasi tertentu. Berikut ini contoh konstruk yang bersifat stabil dan temporer. Afek misalnya, ketika itu lebih stabil dinamakan dengan emosi, namun ketika tidak stabil dinamakan dengan mood. Atau misalkan karakteristik individu dari sisi kepribadian, jika itu stabil maka dinamakan dengan trait, akan tetapi jika bersifat temporer itu namanya state. State adalah kondisi individu yang bersifat sementara yang merupakan respon individu terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu. Sementara itu, trait adalah kondisi yang bersifat stabil karena mewakili karakteristik individu yang terbentuk melalui proses yang panjang dan terkait dengan banyak faktor. Apa yang dirasakan, apa yang diekspresikan individu tergantung dari trait dan tergantung dari situational factors. Dua gambar ini mewakili dua hal yang berbeda. Yang sebelah kiri adalah perasaan cemas yang merupakan state karena berdiri di atas podium di hadapan banyak orang. Sementara itu, yang sebelah kanan adalah kecemasan sebagai trait karena muncul setiap hari meskipun tidak ada tekanan yang dihadapi. Sementara itu, berdasarkan dimensionalitasnya, atribut ukur dapat dibagi menjadi atribut yang bersifat unidimensi maupun yang bersifat multidimensi. Unidimensionalitas menunjukkan bahwa atribut yang diukur oleh suatu alat ukur adalah satu skor dan hanya menunjukkan satu atribut. Demikian juga konstruk. Jika konstruk tersebut hanya memuat satu atribut ukur, maka bersifat unidimensi. Jika konstruk tersebut memuat beberapa target ukur atau sasaran ukur, maka bersifat multidimensi. Unidimensi diwujudkan dalam beberapa karakteristik, misalnya pengukuran yang dilakukan menekankan pada satu atribut ukur saja. Sementara itu, hubungan antara satu elemen atau aspek dengan yang lainnya sangat tinggi dan membentuk satu atribut ukur. Konstruk ukur unidimensi ditunjukkan oleh beberapa karakteristik. Yang pertama, pengukuran yang dilakukan menekankan pada satu atribut ukur saja. Karakteristik yang kedua adalah hubungan satu elemen atau satu bagian dengan bagian yang lainnya itu cenderung tinggi dan membentuk satu atribut ukur. Contohnya adalah butir 1 dan butir 2 sama-sama membahas tentang wajah. Sementara itu, alat ukur multidimensi menekankan pada lebih dari satu atribut ukur. Hubungan antara satu elemen dengan elemennya yang lain cenderung rendah dan membentuk beberapa atribut ukur. Contoh yang pertama adalah badan saya terlihat gagah. Contoh yang kedua, wajah saya terlihat menawan. Kita lihat bahwa badan dan wajah adalah dimensi ukur yang berbeda. Yang satu menekankan kepada misalnya adalah ketampanan, kecantikan, namun yang satunya lagi berkaitan dengan penampilan. Ini contoh atribut ukur yang bersifat unidimensi, di mana satu atribut direpresentasikan secara langsung oleh beberapa indikator atau pernyataan. Sementara itu, yang bersifat multidimensi ditunjukkan oleh bagian yang sedikit terpisah antara atribut A dan atribut B. Masing-masing memiliki indikator sendiri-sendiri. Bagaimana cara mengetahui suatu alat ukur atau konstruk itu bersifat unidimensi atau multidimensi? Kita mengetahuinya melalui analisis faktor. Analisis faktor akan menjawab apakah pengukuran yang kita lakukan, apakah konstruk ukur yang kita ukur itu bersifat unidimensi
ataukah multidimensi. Dimensionalitas dapat bersifat teoritik maupun empirik. Dimensionalitas yang bersifat teoritik itu ditunjukkan oleh teori yang menjelaskan konstruk tersebut. Jika teori menjelaskan bahwa konstruk tersebut bersifat hierarkis atau berjenjang, biasanya merupakan konstruk yang bersifat multidimensi. Sedangkan ada juga dimensionalitas yang dibuktikan melalui hasil penelitian empirik atau analisis terhadap data yang didapatkan dari pengukuran. Dalam hal ini, dimensionalitas ditunjukkan melalui hasil dari analisis faktor. Terkadang apa yang bersifat teoritik itu berbeda dengan yang empirik. Yang teoritik misalnya kita melihatnya sebagai unidimensi, namun secara empirik kita menemukannya sebagai hasil yang multidimensi. Penelitian mengenai pengujian multidimensi ini banyak dilakukan oleh para peneliti yang bertujuan untuk mengevaluasi validitas struktur dari pengukuran yang dikembangkan. Dimensionalitas merupakan informasi yang penting untuk diidentifikasi pada sebuah alat ukur karena memberikan banyak konsekuensi. Misalnya jumlah skor yang dilaporkan, prosedur analisis butir, karena jika pengukuran kita bersifat multidimensi maka analisis butir dilakukan pada setiap dimensinya. Ada juga reliabilitas hasil pengukuran. Reliabilitas pengukuran pada pengukuran yang bersifat unidimensi dan multidimensi berbeda. Di sisi lain ada juga penormaan, konsekuensinya juga berubah jika alat ukur kita unidimensi dan multidimensi. Jika dimensi-dimensi yang diukur memiliki arah yang sama meskipun memiliki korelasi yang rendah, semua dapat dijadikan menjadi satu skor, namanya skor komposit. Contohnya adalah working memory, fluid reasoning, dan comprehension. Ketika dijadikan satu menjadi skor komposit, namanya adalah kemampuan kognitif. Namun ada juga beberapa dimensi yang tidak memiliki arah yang sama sehingga tidak dapat dijadikan menjadi satu skor komposit. Contohnya adalah konstruk kepribadian 5 faktor. Berikut ini contoh-contoh pengukuran yang bersifat multidimensi. Yang kelima, berdasarkan kompleksitasnya atribut ukur dapat dibagi menjadi dua, yaitu atribut ukur yang bersifat broad dan bersifat narrow. Alat ukur yang bersifat broad memiliki domain yang luas dan cakupan indikator-indikator yang banyak. Konstruk yang bersifat broad biasanya memiliki aspek atau dimensi yang masih bersifat konseptual sehingga perlu dijabarkan menjadi indikator-indikator keperilakuan. Jadi ada dua tahap penjabaran melalui aspek dan dimensi, kemudian dimensi atau aspek menjadi indikator-indikator keperilakuan. Sementara itu konstruk yang bersifat narrow memiliki domain ukur yang sempit dan hanya mencakup indikator-indikator yang terbatas. Konstruk yang bersifat narrow biasanya memiliki aspek-aspek ukur yang tidak banyak atau bahkan tidak memiliki aspek sama sekali. Contohnya adalah efikasi diri atau persepsi terhadap sesuatu. Efikasi diri dan persepsi ini merupakan konstruk yang narrow sehingga butir-butir yang dikembangkan oleh para peneliti untuk mengukurnya biasanya tidak banyak, rata-rata 10-15 butir. Berikut ini contoh konstruk yang bersifat broad, misalnya emotional intelligence, well-being. Sementara itu yang bersifat narrow adalah self-efficacy. Pembahasan mengenai keluasan dan kespesifikan konstruk ukur merupakan dilema dalam pengembangan personel. Apakah kita perlu mengembangkan alat ukur yang luas atau alat ukur yang spesifik merupakan pilihan dari peneliti tergantung dari tujuan pengukuran. Sementara itu ada atribut yang bersifat potensial dan ada atribut yang bersifat aktual. Salah satu representasinya adalah kemampuan. Ada yang bersifat potensial itu adalah aptitude atau bakat, kemudian yang bersifat aktual itu adalah prestasi atau achievement. Silakan dilihat pada video yang membahas tentang tes potensi dan tes prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.